Kita langsung bergabung dengan rekan Anwar Fuadi yang saat ini berada di lapangan. Adi, bisa dijelaskan saat ini lokasi Anda di mana tepatnya, Adi? Ya, saat ini saya berada di kantor gudang munisi daerah milik Kodam Jaya dan bisa saya informasikan baru saja sebelum Anda menyapa saya, sekitar 10 detik sebelum Anda menyapa saya mendengarkan kembali terjadi ledakan yang terdengar dari kantor gudang munisi daerah tempat saya melaporkan saat ini. Karena memang sejak terjadinya ledakan ini pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai saat ini sesekali masih terdengar dentuman yang sangat kencang dan masih bisa dirasakan. Apalagi posisi kami ini berada saat ini di kantor gudang munisi, ini sangat dekat begitu dengan lokasi tempat gudang yang meledak itu, yaitu tepatnya adalah gudang nomor 6 begitu, Reza. Dan saat ini kondisi terkini di tempat ini tadi sudah hadir juga di sini ada Kapolda Metro Jaya, lalu kemudian ada Pangdam Jaya dan juga tadi ada Jenderal Maruli begitu ya, Kasat yang juga sudah hadir di sini di dalam ruangan yang ada di belakang saya ini. Majuan Pak, Pak. Dan majuan dan. Siap. Udah clear yang belakang, udah ya? Aman. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, malam ini saya akan memberikan keterangan tentang kejadian meledaknya ini. Jika nantinya situasi sudah dirasa aman, nanti pemadam kebakaran baru akan mendekat ke lokasi gudang munisi yang meledak pada malam hari ini. Karena memang kondisinya berbahaya, apalagi ledakan-ledakan hingga saat ini masih terus terjadi begitu ya. Jadi untuk keselamatan, nanti ketika sudah clear begitu dan sudah dirasa aman, mereka akan nanti masuk dari lokasi tempat saya berdiri saat ini begitu ya. Nanti mereka akan menuju ke gudang tempat penyimpanan munisi ini. Ya, ini bisa Anda lihat yang ada di layar saat ini ada Kapolda Metro Jaya sedang juga berkoordinasi begitu dengan pejabat dari TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Nah, nanti kita akan tunggu begitu keterangan dari pihak-pihak terkait yang sudah berkumpul di sini, karena ini memang kantor yang Nah, di sini juga ada CCTV sebenarnya, Reza, yang ada dalam ruangan kami. Tadi sudah sempat memantau dari CCTV ini ada beberapa kamera yang mengarah ke area, baik itu area kantor dan juga area gudang. Namun sayangnya tadi pada saat kami ini adalah berada di dalam ruangan begitu, sehingga kami tidak bisa masuk ke dalam dan tidak bisa menyorot terlalu lama monitor CCTV yang ada di kantor ini untuk menunjukkan kepada Anda terkait dengan titik-titik yang bisa teramati dari CCTV ini. Yang pasti pengamatan lalu kemudian koordinasi masih terus dilakukan untuk memastikan tempat-tempat ini benar-benar aman nanti untuk dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu pemadaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, ledakan masih terus terjadi, Reza, meskipun sekarang intensitasnya sudah tidak terlalu tinggi begitu. Kalau tadi kita lihat di sore hari, khususnya di pukul 7, intensitasnya cukup tinggi dirasakan dan bisa didengar oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat penyimpanan atau gudang munisi daerah milik Kodam Jaya ini. Tadi bisa dilihat dari video-video beredar bahwa ini sangat tinggi intensitasnya. Namun di jam-jam saat ini saya melaporkan begitu ya, setidaknya pada saat laporan langsung ini baru satu kali terdengar begitu. Sebelumnya juga tadi sempat terdengar sebelum saya melaporkan langsung, juga sempat terdengar ada ledakan. Artinya ledakan sampai saat ini masih terus terjadi, karena memang di sana tadi berdasarkan informasi yang kami terima ada 160.000 jenis munisi kadaluarsa yang nantinya akan dimusnahkan. Tadi kami sempat tanyakan sebenarnya untuk jadwal pemusnahannya ini kapan begitu ya. Oke, ini baru saja kami dengarkan lagi terjadi ledakan lagi, namun tidak sekeras pada saat pertama tadi saya sampaikan, Reza. Kita harapkan ini bisa cepat segera tertangani. Ketika kondisi aman nanti bisa pemadam kebakaran menuju ke lokasi. Saat ini pemadam kebakaran sebenarnya sudah standby di area ini, namun karena memang masih terbatas mereka belum bisa untuk masuk ke lokasi demi keamanan, Reza. Oke. Adi, sudah bisa dipastikan tidak ada korban jiwa dan korban luka ya dari kebakaran ini? Ya, setidaknya dari konferensi pers terakhir yang disampaikan memang tidak ada korban begitu ya, khususnya korban jiwa tidak ada. Namun kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangannya. Yang pasti
informasi terakhirnya seperti itu, Reza. Tapi kalau kita lihat di sekitar lokasi ini tadi sudah disiagakan juga ambulan, begitu cukup banyak ambulan yang disiagakan di sini untuk mengantisipasi jika nanti memang ada korban. Tapi sejauh ini dari pengamatan dan juga apa yang disampaikan oleh aparat TNI maksud kami yang memiliki wewenang tentunya di gudang penyimpanan daerah ini tidak ada korban sejauh ini, Reza. Sejauh ini seperti apa koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait begitu, baik dari Kapolda maupun dari Pangdam Jaya dan juga Kasat juga ikut hadir di sini. Koordinasi apa sebenarnya yang dilakukan? Atau memang saat ini masih harus standby karena masih ada suara-suara dentuman begitu dari lokasi kebakaran? Atau seperti apa gambarannya di sana? Baik, untuk koordinasi ini bisa Anda lihat seperti tadi ya, mereka terus berbincang lalu kemudian mengupdate informasi-informasi terkini termasuk juga dari pantauan-pantauan dari CCTV yang ada di sini begitu untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Begitu juga dengan pemadam kebakaran sejak mereka datang ke sini, pemadam kebakaran datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Bekasi, namun juga dari berbagai daerah dikerahkan di sini. Ini terus berkoordinasi kapan mereka bisa masuk ke dalam begitu, karena ini menyangkut keamanan, apalagi dentuman masih terus terjadi dan masih kita dengarkan, meskipun seperti yang saya sampaikan tadi intensitasnya tidak terlalu tinggi. Koordinasi masih terus dilakukan di ruangan. Kalau Anda bisa lihat di layar kaca ada beberapa ruangan di sini ya, termasuk di ruang yang berada di bagian tengah ini tempat koordinasi masih terus dilakukan. Reza. Apakah Anda sudah mendapatkan gambaran ataupun pemetaan soal wilayah gudang yang terbakar ini? Disebutkan kan gudang nomor 6 begitu. Ada amunisi yang sudah kadaluarsa dan juga hendak dimusnahkan. Sebenarnya di sana seperti apa pemetaan wilayahnya, Adi? Ya, Reza, kalau untuk pemetaan wilayah ya, kalau kita tadi saya juga sempat mengamati begitu dari maps begitu ya, dengan citra satelit, kita lihat sebenarnya kalau untuk lokasi gudangnya sendiri dari kantor ini, ya lokasi gudangnya sini sebenarnya ini ada kawasan steril begitu di sekitarnya begitu ya, ada rerumputan, lalu kemudian juga ada anak sungai di sini, sehingga harusnya ini memang agak jauh begitu lokasinya dari pemukiman. Tapi karena kerasnya dentuman tadi kita bisa lihat bersama bagaimana kemudian banyak juga yang terlempar ke arah pemukiman masyarakat begitu ya, karena dentumannya begitu kuat, lalu kemudian banyaknya jenis amunisi yang ada di sana. Tapi kalau kita lihat di citra satelit harusnya ini adalah tempat yang aman. Tadi disampaikan ada sistem sebenarnya di sini yang menjaga agar ledakan ini bisa diminimalisir karena ini merupakan gudang penyimpanan begitu ya. Jadi ada sistemnya sebenarnya di sini, Reza. Namun apa yang kita saksikan tadi, oke, ini dentuman kembali kita dengarkan, Reza. Baru saja kami mendengarkan satu kali dentuman lagi, artinya dentuman-dentuman ini masih terus terdengar hingga saat ini, dan artinya kondisinya masih belum aman sehingga dari pemadam kebakaran ini juga masih belum bisa masuk ke dalam. Begitu, Reza. Ini bisakah Anda gambarkan ya suasana ketika sejak awal tadi Anda masuk menuju ke kantor gudang amunisi ini, situasinya seperti apa? Tadi Anda sempat menyinggung soal ambulans yang standby, ada tim medis juga standby di sana. Ada berapa banyak sebenarnya para tim medis ataupun ambulans maupun tim damkar yang standby sepanjang perjalanan Anda menuju ke kantor gudang amunisi ini? Ya, tadi kami dari saya ceritakan dari Jalan Raya Narogong begitu ya, dari Jalan Raya Narogong tadi memang sedikit ada terjadi kemacetan begitu karena banyak yang masuk ke tempat kantor ini atau tempat gudang penyimpanan senjata ini. Tadi kami melihat dari depan itu warga masih banyak yang keluar rumah begitu ya, dan meskipun mereka tidak bisa mendekat karena ini adalah area terbatas. Tapi kalau saya lihat tadi ada cukup banyak, Reza, saya tidak menghitung jumlah pastinya karena juga tidak bisa oke. Saya ceritakan lagi, Reza, ini satu kali dentuman lagi terdengar begitu ya, dan ini yang kami rasakan saat ini. Oke, saya lanjutkan kembali terkait dengan
kondisi di depan begitu pada saat saya dari Jalan Narogong lalu kemudian masuk ke Jalan Pangkalan 5 ini cukup ramai dengan masyarakat yang menyaksikan lalu lalang kendaraan. Tadi kami melihat bisa dikatakan hampir puluhan begitu, lebih dari 10 kalau yang saya hitung untuk ambulan yang ada di sini, termasuk juga beberapa mobil pemadam kebakaran. Tapi kalau yang dari sisi tempat saya lewat di Jalan Pangkalan 5 ini pemadam kebakaran tadi tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita masuk lagi ke dalam begitu, masuk lagi ke kawasan kantor tempat saya melaporkan saat ini, kantor gudang munisi daerah ini, semakin banyak kemudian ambulan dan juga pemadam kebakaran yang antre untuk nantinya mereka bisa masuk ke dalam ketika kondisi benar-benar aman. Artinya penanganan dalam kondisi darurat ini sudah disiapkan, Reza. Tapi posisinya saat ini adalah menunggu keadaan ini bisa terkendali atau setidaknya bisa aman untuk mereka bisa masuk ke dalam dan melakukan penyisiran. Kami untuk kondisi di dalam sendiri begitu dan bagaimana apa sih sebenarnya yang ada di dalam, lalu kemudian terkait dengan ada berapa sebenarnya jumlah gudang. Tadi kami terbatas informasinya dan yang disampaikan saat ini hanya sebatas bahwa yang meledak itu adalah gudang nomor 6. Kami tanyakan berapa jumlah yang ada di dalam, tidak ada jawaban pasti terkait dengan hal itu. Yang pasti di dalam begitu ya ada banyak gudang tempat penyimpanan munisi berbagai jenis, Reza. Jadi ada banyak jenis di sana. Jadi ada banyak gudang yang ada di sana. Tapi saat kami tanyakan yang meledak itu gudang nomor berapa, baru nomor 6. Tidak ada yang lain, belum ada yang lain yang terkonfirmasi. Begitu kita akan tunggu nanti keterangan lebih lanjut karena koordinasi masih terus dilakukan, pemantauan masih terus dilakukan dan baru saja juga saya masih mendengarkan ada ledakan lagi yang terdengar di sini, Reza. Setidaknya sejak pukul 1.30 waktu Indonesia Barat ada sekitar 5 ledakan, ya, lebih ya, sekitar 5 ledakan yang sudah kami dengarkan dan masih terjadi hingga saat ini. Dan keterangan yang disampaikan baru sebatas apa yang telah disampaikan oleh Pangdam Jaya tadi, Muhammad Hasan. Kami mencoba konfirmasi juga ke pihak lain, namun untuk sementara satu pintu begitu ya apa yang sudah disampaikan oleh Majen TNI Muhammad Hasan, itulah yang kemudian baru bisa disampaikan kepada awak media. Kalau ada perkembangan lain nanti akan disampaikan lebih lanjut lagi dalam konferensi pers berikutnya dan tentunya update masih terus dilakukan. Oke, kami juga melihat di sini ada drone juga yang dikerahkan begitu ya untuk mendekat ke lokasi untuk bisa melihat langsung dan juga memantau begitu dari udara lokasi ledakan dan juga lokasi kebakaran gudang penyimpanan munisi kadaluarsa yang nomor 6 begitu yang terletak di gudang munisi daerah Kodam Jaya ini, Reza. Baik, Adi, kami akan terus mengupdate informasi terkini dari Anda di sana. Selamat bertugas kembali, Adi. Ya pemirsa, itulah tadi keterangan yang disampaikan oleh rekan kami Anwar Fuadi terkait dengan situasi terkini di lapangan. Bahkan hingga pukul 22.02 hingga saat ini dentuman masih terjadi di gudang amunisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.